agar kita itu mengerti diri kita ini, status kita ini hamba. Nah, kalau kita sudah tahu status kita ini hamba, maka kita akan meminta pada yang kuasa, minta pada Allah agar apa yang kita kerjakan ini bisa Allah ridhoi, bisa Allah kabulkan dengan jalan yang mudah. Nah, 1% orang yang menyadari bagaimana caranya menjadi diri sendiri. Ini tips jitunya buat kamu yang akan mengubah hidupmu untuk menjadi dirimu sendiri. Yos, hello brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Firman Virgan, channel tempat gudangnya inspirasi kehidupan Indonesia. Dan ini adalah inspirasi kehidupan terbaru yang sudah saya kemas dalam podcast kehidupan. Di video ini saya akan berbagi tips pada kamu nih. Bagaimana sih caranya menjadi diri sendiri? Seperti video yang kemarin saya sudah bilang, semoga di tahun 2022 ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan tetaplah menjadi diri sendiri. Nah, pertanyaannya di sini, kamu sudah menjadi diri kamu sendiri belum? Atau kamu saat ini masih menjadi orang lain, atau masih jadi bayangan-bayangan orang lain gitu, bayang-bayang orang lain gitu. Nah, di sini saya punya 4 tips. Cukup 4 aja nih, agar kamu bisa menjadi diri kamu yang sebenarnya, diri kamu seutuhnya. Yang pertama itu adalah bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa bersyukur? Bersyukur ini letaknya paling awal, paling pertama. Karena dengan bersyukur, kita itu akan paham gitu. Kita akan tahu status kita, bahwa status kita itu hanyalah hamba. Jadi kita ini nggak berarti apa-apa. Kalau Allah nggak menghendaki apa yang kita mau, itu nggak akan terjadi. Nah, itulah sebabnya kita harus bersyukur agar kita itu mengerti diri kita ini, status kita ini hamba. Nah, kalau kita sudah tahu status kita ini hamba, maka kita akan meminta pada yang kuasa, minta pada Allah agar apa yang kita kerjakan ini bisa Allah ridhoi, bisa Allah kabulkan dengan jalan yang mudah. Nah, jadi seperti itu, bersyukur. Dan bersyukur ini sangat luar biasa dampaknya, brother. Kunci kebahagiaan itu adalah bersyukur. Nanti saya akan lebih jelas bahas tentang bersyukur ini kepada kamu semua. Nanti di next video saya akan jelaskan lebih detailnya lagi tentang bersyukur. Nah, oke, lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah niat. Kata Rasulullah dalam sabdanya pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, jadi sebaik-baik niat itu niat karena Allah. Jadi kalau kamu ingin menjadi diri kamu sendiri nih, kamu harus niat dulu. Niatkan kamu harus berubah. Berubah bukan untuk pujian dari orang lain, itu nggak penting. Tapi niatkan diri kamu itu untuk berubah karena Allah. Karena kamu ingin mengharapkan ridho dari Allah. Kamu ingin berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Kuncinya di niat. Kalau kamu nggak niat dari diri kamu sendiri, gimana kamu bisa berubah gitu? Karena niat ini bisa goyang kalau kita nggak perkuat dari sekarang. Ketika kamu sudah niat untuk menjadi, aku harus kuat. Aku harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Aku harus bisa menjadi diri aku sendiri. Nah, ketika kamu sudah niat seperti ini, kalau niat kamu ini lemah, kamu mudah banget goyah. Kamu dengerin sentilan orang dikit, kamu langsung goyah. Allah sudahlah berubah kayak apa aja. Paling sehari 2 hari. Dan faktanya sehari 2 hari kamu benar apa yang dikatakan orang. Dan inilah yang orang-orang inginkan untuk kamu. Nah, jadi niat ini harus diperkuat. Niat kamu memang harus berubah. Contoh kecilnya itu seperti seorang perokok.
Seorang perokok ini kalau mereka benar-benar mau niat berhenti, maka mereka akan berhenti. Tapi kalau niatnya setengah-setengah, goyah. Ketika kumpul sama teman-teman bareng gitu, apalagi hujanan gitu kan. Nah, ketika kumpul gitu, teman-teman kamu tuh nawarin rokok gitu. Pasti kamu bakal tahan berapa lama lah nggak merokok. Kalau kamu nggak niat dari hati kamu yang paling dalam tuh, kamu nggak niat, kurang niatnya tuh kurang untuk berhenti merokok. Pasti kamu akan merokok juga akhirnya. Nah, ini karena niatnya goyah. Ya. Jadi yang kedua itu adalah niat. Nah, yang ketiga ini penting nih. Tapi lebih penting yang awal tadi ya, bersyukur tadi. Karena kunci kebahagiaan itu pada bersyukur. Ya. Ingat, cuman hanya sekadar mengingatkan. Nah, yang ketiga itu adalah temukan fashion. Nah, fashion itu seperti apa sih, Bang? Fashion itu adalah suatu karakter. Karakter kamu itu sebenarnya apa sih? Nah, di video sebelumnya kemarin udah lama juga ya. Ada nih di videonya itu saya jelaskan tentang fashion. Jadi di situ ada 8, kamu bisa lihat di videonya di situ. Nah, dari ke-8 ini nanti kamu bisa temuin kamu itu minatnya kemana sih dari 8 ini? Ada nggak sih karakter kamu dari ke-8 ini? Nah, itu sudah saya jelaskan secara singkat. Nanti kalau kamu mau lebih detailnya, nanti akan saya pelajari lagi tentang 8 potensi ini. Nah, di sini kamu harus menemukan potensi kamu itu apa sih? Kamu harus pelajarinya dari diri kamu sendiri. Ya, yang lebih penting lagi cara mudahnya untuk mempelajarinya. Yang kamu butuhkan hanya kepercayaan diri. Percaya diri. Ini sangat-sangat penting, percaya diri. Nah, dari rasa percaya diri kamu ini, kamu akan menumbuhkan dalam diri kamu itu semangatnya tuh, kayaknya aku minat di suatu bidang deh. Misal, saya lebih suka ke puisi. Berarti kamu karakternya lebih ke linguistik. Nah, linguistik ini kemampuan dalam berbahasa. Itu pokoknya nanti kamu boleh lihat ya di video ini. Itu kemampuan tentang berbahasa. Jadi bahasa yang kamu sampaikan itu bisa meyakinkan orang lain gitu. Dan kalau kamu membuat kata-kata itu hasilnya karyanya bakal luar biasa itu. Nah, ketika kamu melakukan hal ini, kamu itu suka dengan puisi gitu. Nah, kamu membuat puisi itu dengan hati. Dengan senang hati, kamu bahagia melakukannya. Kamu ingin membagi karyamu agar orang lain bisa terinspirasi dari karyamu ini. Nah, ini potensi. Ini juga bagian fashion dari diri kamu. Nah, jadi fashion itu pada intinya fashion itu berasal dari minat yang kamu gemari. Kebiasaan ini lama-lama kamu lakukan itu akan menjadi hobi. Nah, jadi dari minat kamu ini akan menjadi hobi. Nah, inilah yang dinamakan dengan fashion. Jadi temukan fashion kamu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir nih. Ini nggak kalah pentingnya nih. Ikutin kata hati. Ya, ikutin kata hati kamu. Kita itu kadang kebanyakan munafik ya. Munafik artinya hati kita ini berteriak loh gitu. Istilah suara hati, kamu tahu nggak suara hati itu seperti apa? Suara hati itu kita mendengarkan tapi kita abaikan gitu. Karena egoisme tadi itu sudah lebih tinggi dari hati kamu. Jadi apa hati kamu itu kamu tekan terus, suara hati kamu itu kadang kamu dengarkan jangan, tapi kamu masih ngeyel karena egois tadi kan, masih ngeyel mau lakuin hal itu, padahal hati kita sudah menolak gitu. Nah, di sini ikutin kata hati kamu. Kata hati itu jujur, brother. Dia nggak akan bohong kepada kamu. Kalau katanya tidak, ya tidak, maka jangan lakukan. Tapi kalau katanya lakukan, lakukan.
Jadi seperti itu. Ikutin kata hati kamu. Nah, kata hati inilah yang akan membimbing kamu dalam kehidupanmu tadi. Nah, jadi dari keempat, dari 8 ya. Jadi dari keempat ini, kamu harus ikutin tips ini nih. Yang pertama kamu harus bersyukur, kamu harus bersyukur. Kedua, niatkan dalam hati. Yang ketiga, kamu cari tahu fashion kamu. Dengan cara yang keempat, ikutin kata hatimu. Nah, dari 4 tips ini, kalau kamu lakukan, insya Allah nanti akan ada perubahan pada diri kamu untuk menjadi diri kamu yang seutuhnya. Oke, brother? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan jika kamu mendapatkan manfaatnya, maka bagikan video ini kepada teman-teman kamu ya. Aduh, gerak kameranya. Oke brother, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dan semoga manfaatnya ini bisa kamu bagikan ke teman-teman kamu. Biar kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan ingat selalu, bahagia itu adalah pilihan yang wajib. So, keep smile for happiness and tatakai. See you next video.